Halo kawan Citra, kita berjumpa dalam suatu program baru dari Rumah Sakit Citra Husada, yakni Q&A bareng Rumah Sakit Citra Husada. Di episode kali ini bersama saya, Dr. Daniel, spesialis obstetrik ginekologi atau spesialis kebidanan dan penyakit kandungan di Rumah Sakit Citra Husada. Pada kesempatan ini kita akan membahas 5 pertanyaan dari ribuan pertanyaan yang masuk di Instagram Rumah Sakit Citra Husada. Dan yang beruntung nanti akan mendapatkan souvenir dari Rumah Sakit Citra Husada ya. Kita akan bahas yang pertama, ini pertanyaan dari Ratih Maharani. Ya, Ratih Maharani bertanya, wajib nggak sih kita memeriksakan kehamilan ke dokter kandungan atau cukup ke bidan saja? Nah, Mbak Ratih dan kawan Citra, yang penting adalah kita harus tahu bahwa menurut panduan dari Kementerian Kesehatan itu minimal 4 kali sebaiknya kita melakukan pemeriksaan rutin kehamilan ke dokter kandungan. 4 kali itu dibagi menjadi 1 kali di trimester 1 untuk menilai bagaimana kondisi bayinya, ada atau tidak kecacatan di situ ya. Trimester 1 artinya dari awal kehamilan sampai 12 minggu. Yang kedua adalah 1 kali pada trimester 2. Itu biasanya pada usia mulai 3 bulan sampai 3 bulan 12 minggu tadi itu sampai ke 28 minggu atau 7 bulan. Itu untuk menilai bagaimana pertumbuhan janin, cairan ketubannya bagaimana, jenis kelaminnya apa gitu. Dan yang ketiga dan keempat itu adalah 2 kali di trimester 3 atau 2 kali setelah usia 7 bulan sampai menjelang persalinan untuk melihat kondisi ketuban, bagaimana kok keadaan bayi, plasenta, persiapan persalinan dan lain sebagainya. Jadi minimal 4 kali itu sebaiknya moms, kawan Citra itu berkunjung ya atau periksa ke Rumah Sakit Citra Husada, ke bagian dokter kandungan, dan selebihnya itu tiap bulan bisa kontrol ke bidan boleh ya. Jadi supaya evaluasinya bisa terus-menerus sehingga persalinannya lancar, ibu dan bayi selalu dalam kondisi baik. Nah, itu yang pertama dari Ratih ya. Yang kedua itu dari Lulu Supriyatin. Jadi saya sesar 3 kali dok, pingin banget steril, apakah boleh? Usia saya masih 31 tahun ya. Buat moms, buat kawan Citra, mungkin banyak yang sudah, oh saya sudah sesar 2 kali dok, saya sudah 3 kali dok. Kemudian boleh nggak untuk hamil lagi, boleh nggak untuk nanti persalinan, kemudian disteril dan lain sebagainya. Intinya moms, kalau misalnya ibu-ibu, moms Citra, kawan Citra semua itu ada keluhan sudah beberapa kali operasi dan lain sebagainya, itu nanti kita ada perhitungan khusus ya, ada hitungan khusus. Contohnya usia anak terakhir berapa, anaknya sudah berapa dan lain sebagainya, sehingga nanti ada hitung-hitungan khusus. Kawan Citra bisa datang ke Rumah Sakit Citra Husada, ke poli kandungan, itu nanti kita bisa konsultasikan, kita bisa omong-omong, nanti ada hitungannya dan yang akan pada akhirnya menjurus pada boleh atau tidaknya tadi. Jadi tidak bisa disamaratakan kawan Citra, jadi tidak bisa, oh yang ini boleh kalau usia di atas 35 enggak, tidak seperti itu. Jadi ada perhitungan khusus dari usia anak terakhir, sudah punya berapa anak ya dan lain sebagainya, ketebalan dinding rahimnya. Jadi banyak, jadi harus banyak yang dievaluasi ya sebelum kita memutuskan boleh disteril atau tidak. Itu ya Mbak Lulu. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini dari Amalina Latifah. Dok, apakah keluar sedikit flek di usia hamil 8 bulan selalu berhubungan dengan janin atau bisa disebabkan oleh hal lain? Nah, kalau sudah usia 8 bulan awalnya tidak ada masalah, kemudian usia 8 bulan itu tiba-tiba moms, tiba-tiba kawan Citra itu ngeflek, keluar darah begitu. Itu wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan ya. Kenapa? Sebab penyebab keluar darah itu bisa dari mungkin kontraksi ya, jadi rahimnya itu kenceng-kenceng yang disebabkan oleh banyak hal, infeksi, kemudian mungkin kecapean dan lain sebagainya, atau kelainan posisi dari plasenta, dari ari-arinya.
Jadi itu harus dievaluasi kawan Citra. Jadi kalau ada masalah pada trimester 3, 8 bulan itu sebaiknya kawan Citra datang ke poli kandungan, kita diskusikan bareng. Nanti kita lihat, oh posisi ketubannya di sini Bu, posisi ari-arinya di sini Bu, sehingga aman Bu atau tidak aman atau bagaimana. Jadi banyak faktor ya, flag-flag itu dan harus kita ketahui. Jadi sebaiknya Mbak Amalina atau kawan Citra yang lain kalau ada keluhan yang sama, usia hamil trimester 3 di atas 7 bulan ada ngeflag, itu sebaiknya kawan Citra periksakan ya ke poli kandungan Rumah Sakit Citra Husada. Begitu. Kemudian dari Mbak Oksana Panji, Dok mau tanya jarak yang aman program hamil setelah abortus, setelah keguguran. Ini banyak juga kasusnya. Jadi Mams, mungkin ibu-ibu kawan Citra ada yang habis abortus, habis keguguran, kemudian kapan ya saya boleh hamil lagi? Apakah saya harus pakai KB atau tidak? Nah, intinya Mams, kalau misalnya sudah dipastikan bahwa tidak ada sisa kehamilan sebelumnya, yang keguguran sebelumnya, itu cukup menunggu 2 kali mens. 2 kali mens, mungkin nanti dengan vitamin suplemen khusus supaya kualitas sperma dari bapaknya baik, kualitas sel telur, kualitas rahimnya Mams baik, itu cukup. Jadi 2 kali mens untuk program lagi cukup, sehingga menurut saya dari sumber-sumber itu tidak perlu Mams itu untuk pakai KB. Jadi 2 kali kan cukup, jadi nggak perlu pakai KB ya. Jadi bisa langsung program setelah 2 kali haid dengan tambahan suplemen. Jadi bisa dikonsultasikan dulu sebaiknya. Jadi suplemen apa yang bagus setelah keguguran itu ada khusus soalnya ya. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Mbak Reni Dwi. Nah, ini penting ini. Kalau hamil muda apakah boleh makan pedas? Nah, jadi kalau orang Jember ini kan memang banyak yang senang pedas, manis gitu-gitu. Intinya Mams, kawan Citra, kita harus tahu bahwa ibu hamil itu ada peningkatan asam lambung. Ya, jadi peningkatan asam lambung itu normal. Apalagi itu ibu hamil pada hamil muda. Sehingga kalau makan yang terlalu pedas itu sedikit-sedikit nanti asam lambungnya meningkat terlalu tinggi, menyebabkan nanti kawan Citra itu mualnya berlebihan atau muntah berlebihan, sakit perutnya begitu. Tapi pada kondisi-kondisi misalnya pedas-pedas yang biasa begitu saja, itu boleh. Karena kebanyakan kita itu kan, saya banyak pasien di Jember ini kan kalau tidak ada pedasnya itu tidak bisa makan. Jadi mendingan nggak apa-apa, pedas sedikit boleh, asal tidak terlalu pedas, tidak terlalu kecut, itu masih boleh. Jadi harus ditakar sendiri sekiranya pedasnya yang seperti ini yang kita mampu. Intinya tidak ada larangan untuk makan pedas asalkan disesuaikan dengan kemampuan dari tubuh kita. Mungkin itu ya 5 pertanyaan. Mohon maaf kepada yang ribuan yang lain yang sudah tanya tapi belum dapat kesempatan. Nanti bisa chat ke Instagram ini, nanti bisa dengan tim marketing Rumah Sakit Citra untuk diberikan hadiah souvenirnya. Mungkin begitu dulu di episode pertama dari Q&A bersama Rumah Sakit Citra Husada. Silahkan Mams, kawan Citra, kalau ada masalah kesehatan dan sebagainya bisa datang ke poli kandungan atau ke UGD di Rumah Sakit Citra Husada. Kita siap menangani pasien BPJS, pasien umum tanpa tambahan biaya apapun. Begitu, terima kasih.